Diane McManus. Saya tinggal di Santa Monica di Los Angeles. Backgroundnya sebenarnya saya selalu mencintai art sama fashion. Kalau sekolah sih sekolah bisnis, tapi keluarga selalu senang fashion. Dan saya senang barang-barang antik, koleksi barang antik, senang lihat baju-baju anak-anak sama baju-baju buat saya juga. Jadi emang senang fashion. Actually, why it's pony? It's because pony itu kayak kuda-kudaan yang anak-anak suka main di kayak anak kecil punya kuda-kudaan itu zaman dulu yang di kayu itu. Jadi that represents the vintage feel of it. Tapi more of it, why I fell in love with that sunsuit was also because I've always been in love with vintage things. So I just love vintage and mixed with modern. Like this looks like a decoration that's mixed with old Hollywood dan modern. Modernnya saya apply ke practical buat misalnya sunsuitnya ada kancingnya di bawah untuk ganti diaper gitu, tapi the look is still classic karena saya suka yang klasik. Semua baju-baju saya juga klasik. Awalnya simple sih sebenarnya, kayaknya semua orang kadang-kadang suka ada pikiran untuk aduh pengen buka bisnis ini gitu ya, ini itu. Jadi saya waktu itu baru melahirkan anak saya yang pertama sekitar 6 tahun yang lalu. Terus mamanya suami saya, Grandma Sally, she's so sweet. Dia selalu kasih barang-barang yang sangat sentimental. Salah satunya adalah itu dia punya baju bayi namanya sunsuit. Itu buat main di matahari, sunsuit. So bukan swimsuit, bukan buat berenang tapi buat main di matahari. Dan dia dulu pakai itu waktu dia umur 6 bulan, so masih baby, dan dia keep itu semuanya, dia koleksi dari sejak dia masih bayi, terus dia kasih ke saya sebagai hadiah. Lalu waktu saya lihat itu, saya benar-benar jatuh cinta sama sunsuit and the idea of having children play outside and just enjoy being themselves as children. Yang dijual adalah sunsuit itu, salah satu staple styles, maksudnya style yang selalu akan kita selalu pakai di Runaway Pony. Sunsuit, lalu ada rompers seperti sunsuit tapi dia lebih sedikit beda modelnya. Itu juga buat main dan buat ke party. Lalu ada baju-baju dresses yang buat baju anak perempuan yang bisa dipakai kemana saja. Terus buat laki-laki juga ada overalls, itu kayak baju yang perusan gitu, terus ada kancingnya di sini, bisa dipakai cuma overallsnya aja atau dengan shirt inside. Terus ada juga bonnet, itu kayak topi bayi gitu. Terus nanti kita mau ngeluarin bloomers, itu kayak diaper cover, kayak buat kayak celana dalamnya anak bayi untuk nutupin diapernya, tapi lucu gitu, ada renda-rendanya, ada pitanya. Distributionnya sekarang kita wholesale and retail. Jadi wholesale itu lewat sales representative yang jual ke toko-toko. Terus yang retail kita ada beberapa butik yang sudah membeli dan menjual. Kita punya baju-baju and sunsuit itu di beberapa toko di LA, dan kita lebih fokus di West Coast dulu, terus nanti ke daerah Southern like Texas and East Coast definitely. That has been my dream. I've been wanting that as soon as possible when we hit that level where we can afford to have a real store, because that would be really wonderful. Maybe in a couple of years, hopefully. Prosesnya itu waktu saya baru mulai, rasanya saya tidak tahu apa-apa, bener-bener. Terus salah satu teman saya yang sekolah di FIDM di LA, dia bilang coba kamu kontak salah satu pattern maker. Pattern maker itu yang bikin pola.
secara profesional supaya nanti dijahitnya di production house, di pabriknya. Karena kalau pola-pola dari rumah yang dijual-jual di retail yang buat umum itu nggak bisa dipakai. Lagi pula saya desain sendiri, nggak contek pola orang lain, walaupun model-modelnya klasik ya. Jadi saya did a lot of research, and then saya also found out about this website. Itu namanya makersrow.com. Itu website tentang semua pabrik-pabrik atau supplier yang ada di United States. Dia itu is very resourceful, sangat berguna karena dia itu bisa kasih tahu kamu di mana beli bahan, di mana pabrik yang bisa membuat sesuai dengan bisnis kamu gitu. Terus ada juga label, bikin di mana buat clothing label. Jadi website itu bagus banget. Saya rekomendasiin buat semua orang yang ingin berusaha manufacture something, membuat sesuatu di sini, untuk ngelihat makersrow.com. And jadi di situ saya menemukan saya punya pabrik, lalu saya menemukan juga beberapa supplier lain yang kasih saya sampel-sampel buat kain-kain dan sebagainya. Jadi waktu saya kontak itu pattern makernya, dia bikin polanya, terus dari situ dia kasih tahu saya mesti kemana. Jadi sedikit demi sedikit stepnya tuh saya jalanin, karena orang-orang di fashion itu suppliernya itu all the people in the team, mereka sangat terbuka gitu ya untuk ngasih tahu jalannya kemana, lewat mana. Jadi saya belajar dari orang-orang itu semua. The production manager yang kita sekarang kerja bareng, terus factory, pabrik-pabrik, dan pattern maker, semuanya itu di LA. Dan kalau pabrik kita ada yang dari United States, ada juga dari import kayak dari Jepang, ada beberapa kita lihat dari Italia juga, dan mostly in US and Europe. Well, sometimes solusinya belum selalu langsung ya. Pertama-tama itu solusinya, of course, I have 2 little kids. So, well, the advantage of it is that I'm a stay-home mom. Jadi, dan suami saya itu sangat mendukung. Jadi, gimana caranya ketemu sama misalnya supplier saya atau pattern maker itu dengan membawa si Fiona ini. Jadi untungnya mereka of course mereka tuh seneng gitu kan. Untungnya saya tuh bajunya kan baju buat anak-anak, jadinya well, I have to bring my child or children. Jadinya waktu ya yang mesti di plan ahead. Ini jam berapa saya mesti ke downtown, nggak bisa terlalu sore karena ada macet dan sebagainya, dan mesti jemput yang besar juga. Jadi challenge-nya as a mom. Terus kayak gitu. Yang kedua, of course, you know, it's a competitive market for children's brands, and our brand is very unique, but still the market has a lot of other brands. Jadi marketing itu kita fokus di marketing, dan itu salah satu our challenge too. Jadi gimana caranya to get our name out there and to catch the attention of the market, the retail stores of course. Terus dan semuanya itu harus sesuaikan dengan budget dan harus dipikirkan, you know, dengan sales kita. Ini budgetnya segini, jadi apakah ini kita bisa mampu untuk marketing yang this big or this small, or you know. So then in the beginning, like right now, karena this is our 2nd year, so we're still trying to get our name out there by, you know, through the social media, absolutely. And then and they started to recognize us little by little through Instagram and Facebook. We have about like 6,300 followers, and still trying to build our name out there. So it's one of the challenges. I think it's fun, but also to make things here, it costs more.
because everything in the United States is you know, it's not the same as making things outside in Southeast, but I want to be in control of the quality of the products myself. Belum saat ini karena saya maunya saya bisa datang langsung ke pabriknya and melihat kalau ada salah-salahnya di mana, atau kualitinya saya maunya lihat langsung dan pegang, dan dia bisa kerjain on the same day kalau ada yang salah. Jadi control issue is more important to me untuk bisa make sure that the work is controlled and managed closely. Soalnya kalau di Indonesia saya berarti saya harus terbang, dan it would probably make the other challenge more challenging, which is being a stay-at-home mom. Well, Runaway Pony is very unique, and that is acknowledged by the showrooms and the retail stores. They have never seen anything like my designs. Thank you. Jadi itu banyak. Salah satu misalnya the dress, it has an apron with ada renda-renda di bawahnya, ada renda di sini. Jadi and everything is fully lined, meaning ada dalamannya. Jadi when you feel it, it feels definitely high quality. Jadi you know, the quality is very important to us, and the designs are cute and lain dari yang lain karena detailnya banyak sekali. Jadi menurut saya ada marketnya definitely for our brand, and the market will notice the difference. Jadi dibandingin dengan brand-brand yang lain, walaupun mirip, cuman kelihatannya ini Runaway Pony pasti banyak embellishmentsnya, banyak pernak-perniknya. There's a book back in 1942. It's a classic children's book by Margaret Brown that saya tuh dulu suka bacain buat anak-anak waktu mereka masih kecil banget. Sekarang juga masih. It's called Runaway Bunny. And that is a classic book di sini yang terbit tahun 1942 itu, and itu tentang cintanya mamanya ke anaknya. Jadi bukunya itu si Bunny-nya ini selalu mau lari ke sini, lari ke sana. Saya mau jadi perahu. Kalau saya jadi perahu, saya akan bisa berlayar jauh dari mama. Terus mamanya bilang, kalau kamu jadi perahu, saya jadi anginnya, saya yang tiup kamu punya perahu. Jadi saya nggak akan lari jauh dari kamu. Terus nanti dia mau jadi ikan, nanti dia mau jadi ini itu. Tapi mamanya selalu jawab, saya nanti jadi pelayannya yang nangkep kamu ikan, ingin nangkep ikannya. Jadi mamanya itu selalu ngikutin kemana Bunny itu pergi, dan menurut saya itu toddlers, you know, anak-anak kecil itu seperti gitu kan, anak dia mau ke sini mau ke sana, mama nggak boleh ikut, no you can't come with me, no but I have to be with you. And terus kalau di akhir buku itu dibilang akhirnya si Bunny-nya ini bilang oke, gitu, saya rasa saya akan selalu sama kamu. Terus mamanya juga bilang, ya kemanapun kamu pergi, saya selalu akan cinta sama kamu dan selalu ada for you. Jadi it came out from mother's love for her children. Pesan saya untuk any of you that want to start a business, just think about what makes you so happy first. It's that product that you want to create, and then that's your passion. If you love what you do, you'll find a way of making it happen. Jadi just make it happen by going through each process. Jadi coba kalau misalnya mau bikin sesuatu, research on the internet, of course, and then terus that makersrow.com, it's full of suppliers and guidance. They have a blog about it too if they want to make anything here in the US. But basically just to have the guts to do it. Just
step into the water and just try it. Don't be afraid to try something new. You never know where it takes you. I mean, we're still new, but it's been a wonderful journey. Kalau mau Runaway Pony, sekarang itu kita ada di online www.runawaypony.com. Itu ada di online itu, di website juga ada the list of all the stores that are gonna carry us or are carrying us right now. Sekarang ada di Kumquat Baby, itu di Eagle Rock area near Pasadena, and then there's one in Jack's Boutique, which is in West Side Pavilion di West Side LA. Terus Hanky Babies in Studio City, the Valley area. Terus ada juga di Blue Fly, which is still in the process. They just actually sent us the package so that we can be one of their vendors there on bluefly.com. That's BLUEFLY.com. Terus satu lagi countryoutfitters.com. So those two online retailers and hopefully more stores throughout the states and di Jakarta, di Indonesia dan kota-kota besar lainnya hopefully.